Kita mulakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufik rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bapak Ibu, tolong tuliskan satu kalimat yang menggambarkan bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini. Izin saya bacakan sebagai doa ya. Alhamdulillah sehat ini Ibu Sri. Saya lihat dimulai dari Ibu Sri ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Tambah berkah. Oh sedih takut berpaling Allah gitu ya. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah baik sehat. Amin ya Allah. Amin. Baik semuanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ada yang sedang resah. Baik, terima kasih. Ya, di awal majelis kita ini, bismillah, siapapun mungkin hari ini yang sedang merasa kurang baik-baik saja, insya Allah dengan wasilah kita bermajelis, duduk bareng-bareng di sini dalam dalam majelis kita hari ini ya, melalui Zoom ini, Allah titipkan jawaban-jawaban apapun itu masalah, apapun itu keinginan yang mungkin sedang kita harapkan dan inginkan, insya Allah menjadi salah satu wasilah kita bisa mendapatkan jawaban. Karena yang terpenting itu adalah Allah jawab, Allah tunjukin jawabannya. Serumit apapun, sesulit apapun masalah yang mungkin sedang kita hadapi, sebenarnya ketika Allah membersamai dan menemani kita ya gak ada masalah. Sebenarnya begitu kan ya. Lawang para nabi pun Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, mereka masalahnya itu luar biasa sekali begitu kan ya. Sangat amat sangat banyak luar biasa. Samai. Ya. Bahkan kalau boleh gak apa-apa ya Allah, saya ridho, saya terima, asalkan engkau semakin cinta kepadaku, asalkan hamba bisa semakin selalu ingat dan merasakan kenikmatan iman ini kepadamu, maka gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Karena kadang-kadang di antara kita butuh sentuhan ya, sentuhan Allah dengan cara yang kadang-kadang ya tidak kita sukai gitu. Untuk kita menemukan kembali cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mulakan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu mari bersama-sama kita mengucapkan sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan selalu ya tercurah, terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu, kita semua hidup di dunia ini kan gak lepas dari dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah masalah, yang kedua adalah keinginan. Ya, masalah dan keinginan. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu, kita di atas muka bumi ini gak pernah lepas dari yang namanya masalah dan keinginan. Maka Allah siapkan petunjuk. Allah siapkan petunjuk untuk kita. Saking sayangnya Allah sama kita, Allah siapkan petunjuk. Supaya ketika menjalani hidup ini, kita memiliki guidance, memiliki panduan berupa cahaya. Dan cahaya itu adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 174 sampai 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhan mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu burhan. Burhan itu bukti kebenaran. Mir rabbikum, dari Rabbmu. Ya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Sekali lagi silakan dilihat di Al-Quran surah An-Nisa ayat 174. Ya. Ternyata Allah tunjukkan melalui Al-Quran itu bukti kebenaran daripada Rabb. Lalu kemudian Allah juga melalui Al-Quran menurunkan cahaya yang terang benderang. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak, sahabat-sahabat, kalau sekarang sedang berjalan di dalam gelap, apa yang paling dibutuhkan? 174 bun. 174. Ketika kita berjalan di tempat yang gelap gulita, kita tidak tahu tuh gitu kan. Apa yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan adalah cahaya. Senter juga kan cahayanya yang kita butuhkan. Lampu juga cahayanya yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah petunjuk dan juga cahaya. Itu yang sangat kita butuhkan. Nah, sama halnya dengan hari ini. Kita hidup di dunia ini yang tidak pernah lepas dari masalah. Bu, Bapak, sahabat-sahabat, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Siklus hidup kita di dunia ini adalah dari satu masalah ke masalah yang lain. Bahkan solusi pun itu adalah masalah baru. Bu, Pak, sahabat-sahabat sekalian, yang kita sering kasih nama solusi itu sebenarnya masalah baru. Ya, ada orang punya masalah. Apa masalahnya? Belum punya jodoh. Solusinya apa? Menikah. Nih, ibu bapak di sini yang sudah menikah, saya mau tanya. Ketika sudah menikah ada masalah nggak? Coba, saya minta tolong tulis di kolom chat. Ada apa banyak? Oh banyak. Bu As langsung bilang banyak katanya ya. Ada.
Banget, kata Bu Tika. Banyak. Banyak, katanya. Iya. Makanya di satu video itu saya lihat tuh, ada seorang suami minta tolong dipijitin kepalanya sama istrinya. Karena lagi pusing katanya. Lagi dipijitin gitu, si istri tanya, sayang, kamu dulu sebelum nikah sama aku, kalau pusing begini siapa yang mijitin, katanya. Lalu apa jawaban daripada suaminya? Aku, saya, ya sang, sebelum nikah sama kamu, jarang pusing. Jadi yang membuat pusing siapa? Gitu. Pasangannya. Ya. Lalu kemudian setelah menikah, enggak apa masalahnya, belum punya anak. Pertanyaannya, nih kita yang sudah punya anak, ada masalah enggak setelah kita punya anak? Ada. Jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan bahwa memang siklus dalam kehidupan yang setiap kita lewati itu ada masalah. Dari satu masalah ke masalah yang lain. Sampai yang katanya adalah solusi, itu juga adalah masalah. Orang itu dimakan kok yang itu. Itu juga masalah. Kalau sampai kita katakan itu solusi. Nah, Allah siapkan petunjuk jalan cahaya yang akan memandu kita untuk supaya melewati antara satu masalah dengan masalah lain. Karena memang tugas kita di dunia ini bukan menghindari atau tidak mau punya masalah. Karena nggak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Tidak mungkin kita di dunia hidup gak ada masalah. Pastinya selalu ada. Lalu tugas kita apa? Tugas kita ya berhadapan. Tugas kita ya menyelesaikan. Tugas kita ya bersahabat, merangkul masalah-masalah itu. Dan Al-Quran yang menjadi panduan-panduan terbaik yang sangat luar biasa. Ya. Nah, hari ini Bu, coba cung. Siapa yang pengen tahu, ya, siapa yang pengen paham, ya, bagaimana Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi jalan hidup dan menjadi jalan kehidupan sehingga damailah jiwa kita. Siapa yang mau nih hari ini? Oke, sudah banyak yang bilang saya. Dan saya berdoa siapapun yang mengetik kata saya, maka Allah berikan hujaman pemahaman. Ya, lalu kemudian Allah tambahkan ilmu baginya, dan Allah berikan kesempatan seluas-luasnya orang tersebut untuk mengamalkan ilmu insya Allah yang kemudian Allah hujamkan nanti. Amin. Amin ya Allah. Ya, ini yang telah menulis saya nih, bismillah ya. Berarti niat, berarti kan. Niat. Gitu. Ya, boleh sambil tulis ketik saya ya, saya masih tungguin. Ya, karena berlaku doanya bagi yang menulis saya, insya Allah, Allah hujamkan pemahaman buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin kita lompati dulu, begitu kan ya. Jadi alasan kita hari ini hadir ya adalah kita mohon kepada Allah agar Allah hujamkan pemahaman sehingga bagaimana kemudian Al-Quran betul-betul bisa menjadi burhan, bisa menjadi nur, bisa menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah lepas dalam hidup kita dari yang namanya masalah dan keinginan. Ya, yuk, bismillah. Ya, alasannya kita hadir di sini. Ini dia, bismillah.
Kita mulakan dari firman Allah Al-Quran, surah Al-Fat, ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kita mulakan dari sini, Bu, pemahamannya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu, yang pertama ya, selalu membaca kitab Allah. Ini dulu yang paling pertama. Lihat urutannya. Nomor 1, tools yang pertama yang Allah jadikan supaya kita mendapatkan tijaratan lan tabur namanya. Itu tuh ada kalimatnya tuh. Tijaratan lan tabur itu adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Oh, punya masalah, diberikan perniagaan yang tidak merugi. Punya keinginan, diberikan perniagaan yang tidak merugi. Perniagaan tidak merugi itu adalah solusi, jawaban yang memang terbaik dari Allah. Dan di dalam Quran surah Fatir ayat ke-29 ini ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita, ya, sehingga kemudian Al-Qur'an menjadi jalan cahaya. Yang paling pertama di dalam ayat ini, yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang selalu, ya, artian membaca ini tentu ada pemahaman di sana. Ya, ada keberserahan di sana. Lalu kemudian setelah Quran yang menjadi toolsnya, yang kedua di dalam ayat ini yang menjadi alat untuk tijaratan lan tabur itu adalah mendirikan sholat. Itulah kenapa di dalam ayat-ayat lain Allah memerintahkan kepada kita wasta'inu bisabri wassholah. Minta tolonglah kalian kepadaku, kata Allah, dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Jadi sholat itu solusi. Makanya di dalam sunnah diterangkan Nabi kalau lagi bingung memutuskan sesuatu, punya masalah yang Nabi kesulitan untuk menyelesaikan masalah itu, maka Nabi sholat. Sholat. Selain Nabi pun mendapatkan jawaban dari wahyu-wahyu yang Allah turunkan melalui Quran tentunya. Lalu yang ketiga di dalam ayat ini adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang-orang yang selalu hari-harinya berinfak, berbagi ya ini, berinfak sirra wa alaniyah, entah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka 3 elemen kebiasaan seorang muslim inilah yang akan menghantarkan seseorang pada kehidupan yang penuh tijaratan lan tabur. Akan penuh kehidupannya dengan penuh apa? Dengan penuh dengan perniagaan yang tidak merugi. Tapi izin Bapak Ibu, saya ingin membahas hari ini yang nomor 1 dan langsung kita praktek. Sekarang juga bisa praktek, ya. Sekarang juga bisa praktek. Ya, izin saya mencontohkan yang nomor 1. Dan ini adalah hal yang tidak dibuat lebih gampang begitu kan ya. Dengan ada tools yang nanti kita akan sampaikan dan akan kita terangkan. Ya. Bu, Bapak, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita pakai yang pertama dulu nih. Ya, karena kalau 3-3-nya kita terangkan pastinya waktunya tidak akan cukup. Apa tools paling pertama untuk menjadi tijaratan lan tabur? Perniagaan kita beruntung semua. Punya masalah beruntung, punya keinginan beruntung, punya niat beruntung. Beruntung. Tidak merugi. Berarti kan ya?
urusan-urusan kita beruntung semuanya, gak ngerugi. Apa yang tools yang pertama? Adalah dengan selalu membaca kitab Allah. Nah, urutan-urutan membaca ini tentu harus kita perhatikan karena dari awal pastinya adalah tilawah. Tilawah itu adalah membaca. Makanya ibu, bapak, sahabat-sahabat selalu bertanya sama diri, saya umur sudah berapa ini? Ya, bagaimana kualitas interaksi dan bacaan saya dengan Quran? Bagaimana berinteraksi, bacanya aja belum selesai, belum beres. Ini harus jadi pemicu buat kita. Ya, ini harus jadi pemicu buat kita. Untuk kita selalu sampai akhir hayat kita berjuang gak berhenti untuk selalu belajar Al-Quran. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahun nas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran kepada manusia yang lain. Ngajarin kepada yang lain. Nah, hari ini termasuk nih, ibu-ibu termasuk orang-orang terbaik, bapak-bapak termasuk orang terbaik. Kami pun berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena apa? Berniat hari ini belajar Quran lagi dan mengajarkan Quran lagi. Makanya saya bahagia sekali hari ini karena di ruangan ini ada 330 malam ini. Kenapa? Karena bismillah kami meniatkan hari ini kita belajar Quran dan saling mengajarkan Quran sebagai cahaya dan petunjuk untuk kehidupan kita. Ya. Yuk sekarang kita mulai. Saya mau tanya dulu, Cung, sekarang di sini yang sedang punya masalah atau yang punya keinginan ketik angka 1. Wow. Oke, siap. Saya izin balik ke atas ya, yang paling pertama nulis angka 1 siapa ya? Dan nanti saya cari yang paling akhir. Yang nulis angka 1 untuk ditanya. Oh, ke atas banget ya, mana ini? Oke. Pak Yudi Koswara sepertinya ini saya lihat ya. Yang paling pertama kali nulis angka 1 ini Pak Yudi Koswara. Buka mic-nya. Cek Pak Yudi. Bang Jeff minta bantuan ya, di on-kan ini Pak Yudi, adakah? Siap, udah standby tuh Ustaz. Bismillah. Halo, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, Masya Allah. Sehat ya Pak Yudi ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Pak Yudi jadi rekor pertama menuliskan angka 1. Itu ya. Dan itu bukan kebetulan ya, itu pastinya sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena izin melalui Pak Yudi, saya mau sharing tahapan-tahapan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Oke, nah sekarang Pak Yudi, ini kalau boleh tahu masalahnya masalah apa? Banyak Ustaz masalahnya. Banyak. Yang paling lah gitu loh, yang sekarang yang paling banget pengen Allah tolong segera. Apa Pak Yudi? Saya ada amanah Ustaz. Oke, ada amanah berbentuk hutang ya. Hutang ataupun piutang. Oke, baik, silakan. Saya yakin di sini juga banyak ini yang punya seperti itu, begitu kan? Oke. Bu, Pak, sahabat-sahabat sekalian, ini saya ngambil contoh dari Pak Yudi. Tapi ini sebenarnya jadi pola. Pak Yudi nanti akan jadi pola yang kemudian bisa kemudian ini diduplikasi. Oke. Yang paling pertama, Pak Yudi dan Bapak Ibu sahabat-sahabat semua. Rumusnya yang perlu kita pahami adalah bahwa apa yang kita katakan
apa yang kita sering pikirkan, dan apa yang sering kita rasakan, maka itu pula lah yang akan berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di dunia ini Allah ciptakan hukum yang namanya hukum keterhubungan, hukum entanglement namanya. Nah, yang jadi masalah ketika Pak Yudi selalu memikirkan, duh hutang, duh belum terbayar, duh susah, duh itu. Maka itulah yang kemudian digongkan ataupun dipancarkan vibrasinya dari Pak Yudi ke muka bumi ini, ke alam semesta ini. Yang kemudian Allah memerintahkan tangkapan apa vibrasi yang kita pancarkan. Allah perintahkanlah alam semesta untuk menjadikan hal-hal seperti itu terus terjadi dan berulang dalam kehidupan kita. Itulah kenapa banyak orang-orang yang, maaf ya, keluarganya, lingkungannya memang susah. Ada yang sakit, ada yang apa. Akhirnya bertubi-tubi, sakit lagi, susah lagi, apa lagi. Kenapa? Karena memang kondisinya terjaga dalam kondisi itu seperti itu. Hari-harinya dari pagi sampai malam, kita tuh kekurangan, kita tuh sakit, kita tuh apa. Itulah kemudian di dalam Islam kita diajarkan yang namanya abundance mentality. Mental keberlimpahan. Saya berharap Bapak Ibu memahami dulu konsep ini. Karena yang tersulit itu bukan nyelesain masalahnya, tapi bagaimana kita bisa keluar dari vibrasi negatif yang sedang kita rasakan dari kondisi yang sedang kita alami. Karena kalau kita masih berada di zona itu, maka akan seperti itu terus. Pak Yudi dan Bapak Ibu, saya diajari sama guru saya, antum kalau ingin rizkinya berlimpah ruah, ketika mengeluarkan uang ataupun apapun itu, jangan dianggap bahwa itu akan mengurangi. Karena kebanyakan kita kan merasa berlimpah itu ketika dapat ya, ketika dapat. Tapi ketika memberi ataupun ngeluarin, itu seakan-akan ya berkurang. Enggak katanya. Kata guru saya, gitu kan. Ketika kita memberi, rasakan bahwa kita berlimpah punya, lalu kita berbagi kepada orang lain, dan itu akan menjadi kebermanfaatan yang banyak ketika kita memberi. Sekalipun itu kita memberi kepada keluarga kita. Ya saya misalnya memberi kepada istri saya, atau kepada anak saya. Maka ketika ada mental, kurang lagi nih, udah dikasih lagi. Maka itu pula lah yang akan sering banyak terjadi dalam kehidupan kita. Al-Quran mengajarkan itu. Di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya, Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithla mimma antum tangtikun. Demi Rob langit dan bumi, bahwa apa-apa yang sering kalian katakan, apa yang sering kalian pikirkan dan sering kalian rasakan, maka itu pula lah yang akan berulang terjadi dalam kehidupanmu. Itulah kenapa Bapak Ibu, sahabat-sahabat, tugas yang paling pertama, punya masalah apapun, punya keinginan apapun, tugas yang paling pertama itu adalah bagaimana kita bisa keluar dari rasa itu. Rasa bermasalah, rasa kekurangan, pikiran-pikiran bermasalah dan apa. Karena itu ketika itu sering berulang di dalam pikiran dan hati kita, maka itu yang akan terjadi. Nah pertanyaannya, gimana Gimana rasanya? Gimana? Apalagi nih saya lihat ini ada ibu siapa ini? Ada Ibu Betty ini. Subhanallah, saya sangat berat sekali masalah anak penipuan, anak pindah akidah. Semoga Allah berikan rahmat. Amin ya Allah ya Rabb. Wah, ini luar biasa kan masalahnya. Tapi kan itu nyesek. Luar biasa sesak. Nah, lalu gimana? Apa yang harus kami lakukan? Kunci pertama, Bapak, Pak Yudi dan Ibu Bapak yang lain. Kunci paling pertama adalah terima. Terima. Apa masalahnya? Terima. Terima dulu. Ketika hutang tidak kita terima, di sana akan ada pergumulan yang sangat sulit. Sesak. Saya tuh punya hutang, gitu kan. Apa nih, Ibu Betty? Bu, walaupun ini berat ya masalahnya, sampai kemudian anak berpindah, Bu, Pak, yang paling pertama adalah terima. Ini bukan masalah terima anaknya jadi seorang non-muslim, bukan itu. Tapi terima kejadian itu.
Terus kami mau nerimanya gimana? Menerimanya ingat lagi ayat Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa dalam kehidupanmu illa biiznillah, kecuali itu atas izin Allah. Hutang Pak Yudi, pindahnya agama ataupun keyakinan keluarganya Ibu Betty, atau apapun itu masalah yang sedang menimpa kita, itu adalah biiznillah, atas kehendak Allah. Jadi ketika kita mengadukan keresahan kepada Allah tuh, kita bilangnya begini, ya Allah, Engkau takdirkan hamba sekarang terlilit hutang. Ya Allah, Engkau takdirkan hamba sekarang ada keluarga hamba yang sangat hamba cintai tapi berpindah keyakinan dan akidahnya. Itu hamba yakin itu semua adalah ketentuan darimu ya Allah. Dan hamba terima ya Allah. Itu dulu konsep paling pertama. Karena tidak menerima adalah hambatan pertama. Hambatan pertama. Tidak menerima adalah hambatan pertama. Oke? Lalu gimana supaya bisa juga menerima apa yang harus kami yakini setelah bahwa itu adalah atas izin Allah. Yang kedua, supaya kita mudah menerima. Yang kedua adalah, Pak, Bu, fahami dan yakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik dari Allah. Saya yakin Ibu Betty pahit merasakan rasanya anaknya pindah akidah tuh. Aduh, kebayang ya. Tuh, ada juga tuh Pak Yudi tuh, Bu Des, sampai kemudian berterima kasih tuh, Masya Allah. Saya lanjutin ya. Yang kedua itu fahami bahwa semua yang terjadi itulah yang terbaik. Tapi kok yang terbaik ini kan saya sesak, saya kan sedih, saya susah. Bu, coba. Ibu misalnya punya anak, Bapak punya anak umurnya 3 tahun misalnya. Qadarullah wa ma syafa'ala. Kita temukan dia, anak kita itu demam, panas, Bapak. Ya, lalu kita deketin anak itu, nah kenapa? Panas aku bun, ayah aku sakit. Ibu ambil obat, Bapak ambil obat. Obatnya pahit. Ya, obatnya pahit. Ya, obatnya pahit. Lalu kemudian kita bilang, nah minum obat ini ya. Insya Allah jadi wasilah Allah titipin sehat buat kamu. Itu rasanya gimana Bu? Pahit. Nah, namanya juga obat. Nggak mau aku. Nggak mau. Anaknya nolak. Nah, supaya jadi wasilah Allah kasih sehat. Supaya besok bisa main lagi. Wah, udah dirayu berbagai macam. Anaknya tetap nggak mau. Masalahnya pahit. Dia nggak suka. Udah rayu, nggak mau juga, maaf. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, sebagai orang tuanya, sekalipun anak kita nggak mau, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan sama anak kita? Coba, saya tanya nih, tolong tulis di kolom chat. Apa yang akan kita lakukan sama anak kita, Bapak Ibu? Paksa, betul. Paksa. Dipaksa, betul. Kenapa dipaksa? Karena kita tahu ya bahwa itu obat bisa jadi wasilah kesembuhan dari Allah. Ya, bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi wasilah sembuhan dari Allah. Kita tahu walaupun itu pahit dan itu pasti tidak enak. Udah dirayu, udah apa nggak mau, akhirnya dipaksa, kadang minta dipegangin sama bapaknya, kita masukin gitu, kita cekokin begitu, sampai kemudian marah-marah, meronta-ronta, Bu nggak mau, ayah aku nggak mau, begitu. Sampai kemudian diminum, udah selesai tuh, ya lewat pahit sih, kerasa sama tukang Bu pahit gitu kan, ya, iya kerasa, tapi kan sudah keminum tuh, udah masuk ke dalam tubuh, sampai kemudian dia ngantuk, tidur, besoknya bangun, qadarullah, besoknya dia Allah titipkan kesehatan melalui wasilah obat itu.
Dia senyum, main lagi. Kita tanya, gimana nak? Udah masih pusing, masih panas? Enggak, aku udah sehat, aku main lagi ya. Senyum lagi, bahagia lagi. Padahal tadi malam dia meronta-ronta, tidak mau dan tidak suka. Bu, Pak, sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nomor 2 itu tuh ya. Tipsnya supaya mudah nerima. Karena ini ganjalannya kadang-kadang nggak nerima. Sama tadi Bu Betty ya tadi ya. Bu, Pak, ya gimana mau menerima? Ya itu memang sudah ketentuan Allah dan itu yang terbaik. Ya, tapi tunggu dulu. Nomor 3 yang harus difahami supaya mudah menerima, ya, ingat-ingat ayat yang selalu sering terdengar sama telinga kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Ibu Betty, kalaulah hari ini ibu kemudian merasa gak nyaman, sakit, dan segala sesuatu. Kenapa tidak kami yang merasakan kondisi yang dirasakan oleh Ibu Betty? Karena Bu, ibu dipilih sama Allah dan Allah tahu Ibu Betty itu kuat. Karena Allah tidak mungkin salah memberikan satu testing dan ujian. Allah tahu. Allah kuat. Maksudnya Allah tahu kalau kita kuat dan tepat. Pak Yudi sekarang punya amanah. Allah tahu bahwa Pak Yudi itu kuat mendapatkan itu. Tapi harus jadi iktibar dan pelajaran juga. Jadi evaluasi buat kita. Kenapa ya? Ada apa ya? Pesan cinta apa ya? Kok Allah kasih ini sama saya? Iya, saya tahu. Allah tuh menganggap saya kuat dapat ini. Ya, tapi pesan cinta apa yang ingin Allah sampaikan sama saya sampai Allah jadikan saya punya hutang seperti ini. Sampai kemudian Allah jadikan kepada Bu Betty ada keluarganya yang kemudian berpindah akidah seperti ini. Tanya sama diri dan jawab dengan jujur. Karena tidak ada satupun keburukan, ya, tidak ada satupun keburukan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kecuali biasanya dari keburukan yang kita lakukan juga. Itu harus jadi bahan evaluasi. Ya, setelah 3 tadi, ya, intinya terima. Terima itu dulu. Nah, setelah nerima baru saya mau ngajak masuk ke sini. Ya, apa? Mengadu. Nomor 2, mengadu Bapak Ibu. Bu Betty mengadu Bu. Sama siapa? Ke Allah. Dan minta petunjuk dari Allah. Saya hari ini khusus mau ngambilkan ayat ya untuk Pak Yudi sama Bu Betty ya. Izin ya. Perwakilan ya Bapak Ibu ya. Saya izin. Ya, tapi harus ngadu dulu. Dan kunci ngadu adalah kerendahan hati serendah-rendahnya di hadapan Allah. Setelah tadi nerima, ya kan hambatannya kan gak nerima ya itu kan. Hambatannya tuh gak nerima. Karena kalau gak nerima walaupun ngadu gimana-gimana juga kalau gak nerima mah ya gak terbuka gitu ya. Nah makanya terima dulu. Ya Allah gitu ya. Saya terima, saya ridho, saya tulus tanpa ada syarat apapun. Saya terima ini, saya ikhlas nerima dan ngejalanin ini. Ya itu nanti kita ini kan. Lalu selanjutnya kita mengadu. Mengadu itu kan berarti kan bicara sama Allah dan kita minta petunjuk dari Allah. Nah, salah satunya hari ini izinkan kita merayunya, ya, ngomong sama Allah. Setelah ngomong sama Allah dengan penuh kerendahan hati, lalu kemudian kita ambil pesan apa yang kira-kira Allah ingin sampaikan sama kita terkait masalah ini, ya. Dan ya Allah, saya sami'na wa ata'na. Yuk, boleh kita Pak Yudi dulu, baru nanti Bu Betty ya. Yuk, caranya sama, ngomong dulu sama Allah. Kunci ngomong sama Allah, hadirkan rasa hina, hadirkan rasa butuh. Itu kunci. Jadi kan kalau tadi kan kunci menerima ada 3 kan? Kunci menerima ada 3 kan? Tadi ya. Sekarang kunci mengadu. Kunci mengadu ada 2 Pak. Bu, 1, merasa hina. Merasa hina tuh tandanya adalah banyak ngaku. Ngaku saya ya Allah, saya tuh hamba-Mu. Ngaku saya fakir. Ngaku saya ini butuh bantuan-Mu. Saya ngaku saya ini doif lemah ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu. Dan saya ngaku saya mah jahil gak tahu apa-apa.
Kita tuh kan sedih karena kita jahil ya, karena kita nggak tahu apa-apa. Rasa hina. Yang kedua rasa butuh, tunjukin rasa butuhnya. Dengan kerendahan hati kita, kerundukan jiwa kita, tengadah tangan kita. Ya samalah seperti seorang pengemis yang datang menunjukkan rasa butuh sama kita. Tengadah tangannya, rundukin kepala, pelan-pelan bicaranya, Pak, Bu, tolong saya, bla 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 bla, kayak gitu kan? Ya, supaya kita iba, supaya kita kasihan, makanya kita kasih tuh. Nah, sekarang izin nih, walaupun untuk Pak Yudi dan yang lain, tapi ini bisa nih langsung praktek kita bareng-bareng, ya, boleh? Bu, Pak, boleh saya minta tolong? Sebentar, ini saya simpan dulu deh mic-nya biar nggak dipegang. Bentar, kedengaran nggak suaranya masih tetap aman, jelas? Oke. Pak, Bu, yang pertama ya, tunjukin sikap rendah hati di hadapan Allah. Ketika berdoa, coba tuh seperti yang diajarkan Nabi. Satukan garis-garis tangan kita seperti ini, coba. Sudah? Kalau sudah, tengadahkan tangan ke arah langit seperti ini. Lalu kemudian simpan di depan dada, lalu kemudian merunduk kita. Coba rundukkan kepala kita masing-masing. Lalu kemudian coba Bapak Ibu sekarang sadar. Sadar apa? Sadar nafas syukur. Hirup nafas dari hidung pelan-pelan. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Sambil ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Bu Betty dan ibu-ibu bapak yang lain ikutin yuk. Sekali lagi ambil nafas. Rasakan. Keluarkan, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba sekarang pelan-pelan panggil Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Pelan-pelan panggil Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah, ya Fattah. Coba ikuti kata-kata saya, berbisik ya. Allah tuh suka sekali. Izin saya tidak berbisik karena supaya kedengaran sama Bapak Ibu. Duhai Allah yang maha menatap, saya ngaku kalau saya ini hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang lemah. Hamba tidak bisa apa-apa. Kecuali Engkau yang pandu, Engkau yang izinkan, Engkau yang takdirkan. Baca pelan-pelan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya hamba ngaku, ya Allah, hamba ini fakir, butuh sekali dengan pertolongan, butuh sekali dengan petunjuk-Mu, butuh sekali dengan dibersamai oleh-Mu, ya Allah. Dan hamba juga ngaku hari ini dengan penuh kerendahan hati, ya Allah, hamba jahil di hadapan-Mu, hamba bodoh. Hamba tidak tahu apa-apa. Hamba tidak ngerti apapun kecuali Engkau yang tunjukkan, kecuali Engkau yang ajarkan, kecuali Engkau yang beritahukan. Duhai Allah, hari ini Engkau maha tahu dan lebih tahu bahwa hamba sedang punya masalah. Sampaikan masalahnya, silahkan sampaikan masing-masing. Izin saya hari ini khusus untuk Pak Yudi dan Bu Betty ya. Dan yang lain silahkan sampaikan masing-masing, apapun itu. Ya Allah, hamba mewakili sahabat saudara hamba Pak Yudi, Ibu Betty, ya Allah. Salah. Maka ya Allah, yang paling pertama, apapun masalah yang sedang diungkapkan dan disampaikan oleh sahabat-sahabat kami di ruang Zoom ini, Allah, pada hari ini kami mengikrarkan, kami terima itu ya Allah.
tanpa syarat apapun, tanpa batas apapun. Kami terima ya Allah ketentuan-Mu ini ya Allah. Kami ridho, ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Apapun yang sedang kami alami, dapatkan dan derita hari ini ya Allah, kami terima. Asalkan Engkau semakin cinta kepada kami ya Allah. Asalkan dengan ini kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Asalkan dengan apapun kesulitan yang sedang Engkau berikan ini, kami semakin sadar kami ini adalah hamba-Mu. Semakin baiklah ibadah kami dan semakin banyak amal-amal soleh kami. Ya Allah, kami terima. Kami lapang dada. Kami tenang jiwa. Asalkan Engkau tetap menemani kami dan membersamai kami. Ya Allah, di hadapan kami ada The Living Quran Jar. Dan izin kami wakili saudara kami Pak Yudi dan Bu Betty untuk mengambil apa kiranya ya Allah, amanah dan pesan cinta yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Sami'na wa ata'na. Kami akan mendengar apapun dan kami akan mengikuti apapun yang Engkau perintahkan. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu cukup. Izin saya buka ini yang pertama untuk Pak Yudi ya. Bismillah ya. Tolong doakan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya buka ini The Living Jar khusus series Miracle ya. Ini yang Miracle series. Ya, yang saya buka. Bismillah, izin saya wakili Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sami'na wa ata'na. Bismillah. Oke, izin. Wallahu alam, saya tidak tahu ini apa isinya. Ya. Tapi izin saya bukakan ya, Pak Yudi dan Bapak Ibu sahabat-sahabat lain. Apa pesan yang ingin Allah sampaikan buat Pak Yudi melalui aduan kita kepada Allah melalui di hari malam ini? Bismillah. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-51. Bunyinya, katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Ini bahasan kita tadi. Sekali lagi, tidak akan menimpa kami. Maksudnya kita ini tidak akan tertimpa apapun kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ya, untuk Pak Yudi. Selanjutnya, insight-nya. Semua sudah aku ukur. Maaf ya, ini ayat sama sekali saya tidak tahu, tapi inilah materi kita hari ini kan. Semua sudah aku ukur, kata Allah. Tidak ada kejadian yang salah tempat. Itu insight-nya. Sekali lagi insight-nya, semua sudah aku ukur. Tidak ada kejadian yang salah tempat. Watudunya, berikanlah maaf pada dirimu sendiri. Berikanlah maaf pada orang lain atas apapun yang pernah mereka lakukan, dan terimalah ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan. Ini saya kok, kenapa ini kertas ini kok jadi isi kajian kita ini? Begitu kan, satu kertas ini. Ya, ini ya, kelihatan tidak? Ini terbalik gak sih kalau di sini? Ya, ini insight-nya. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan, karena saya juga baru ngambil sekarang, jadi lah kenapa sama ini kajiannya? Begitu kan ya, dengan apa yang ada di kertas ini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya, rasanya itulah yang tadi kita sampaikan, bukan? Dan Allah kemudian wakilkan dengan satu ayat ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, oke, izin. Saya izin ngambil yang kedua untuk Bu Betty. Masya Allah. Saya kenapa jadi dak-dikduk begini hati saya? Kenapa kok
Sama banget dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Masya Allah. Khusus ini untuk Bu Betty. Ibu Betty hadirkah? Bismillah. Ya pastinya berat. Terasa berat ya. Kondisi seperti itu. Bismillah ya. Oh, difotokan. Saya udah masukin lagi ke sini, tapi tadi saya sudah tampilkan. Bismillah, ini untuk Bu Betty. Halo Bu Betty, bismillah. Allah karim. Allah karim. Saya mau langsung tunjukin aja. Quran surah Ghafir ayat ke-60. Bu Betty disuruh sama Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk. Bu, ngomong sama Allah. Sampaikan sama Allah. Bukankah itu poin kedua yang kita bahas tadi? Poin satu tadi kita bahas apa? Nerima. Ya, bahasan kita tadi kan nerima. Ayatnya, watudunya, segala satunya, terima. Lalu yang kedua bahasannya apa? Yang bahasan kedua kita tadi adalah mengadukan. Ini Allah suruh. Allah kuatkan. Masya Allah. Saya bacakan insight-nya. Insight-nya Bapak Ibu, khusus Bu Betty dan yang lainnya. Karena ini juga buat saya, ini saya kaget-kaget ini. Allah karim. Insight-nya. Jangan takut berharap terlalu besar. Aku lebih besar dari semua harapan-harapanmu, kata Allah. Lagi ya, insight-nya. Jangan takut berharap terlalu besar. Aku lebih besar dari semua harapan-harapan. Kan besar masalah Bu Betty kan? Jangan takut berharap lagi supaya Allah kembalikan anaknya kepada akidah yang benar. Jangan takut, karena Allah lebih besar, kata Allah. Aku lebih besar dari semua harapanku. Watudunya apa? Bu, Pak, coba. Tulis satu permintaan mustahil versimu. Dan doakan dengan yakin hari ini. Dan kita sehari ini bareng-bareng yuk. Berapa orang ini sekarang ini? 350 orangan. Bu, Pak, kita tuliskan doa khusus untuk anaknya Bu Betty. Insya Allah dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan Allah, Allah kembalikan akidahnya kembali menjadi seorang muslim dan muslimah yang taat. Kita aminkan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ini insight-nya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, boleh silakan di screenshot. Allah karim. Masya Allah, Masya Allah. Kok saya yang jadi baper ini ya? Masukin ini sampai gemeteran. Kok bisa gitu ya? Allah. Ya, ini kita nggak janjian loh dengan jar ini. Ya, untuk isi kajiannya akan itu gitu. Karena saya cuma menyampaikan apa yang ada di kepala saja. Tadi itu apa yang ada di kepala saja saya sampaikan. Makanya ini slide-nya nggak berubah-berubah gitu kan. Karena apa yang ada di kepala saja gitu. Ingin natural saja. Begitu. Masya Allah. Terakhir yang ketiga. Saya mau bicara 3 poin hari ini. Untuk yatluna kitab Allah, setelah tadi terima, lalu mengadu, lalu kemudian buka ininya, caranya. Ya. Yang terakhir, Bu, Pak, semuanya, lakukanlah. Kan menerima, mengadu, yang ketiga, merayu. Tadi saya bilang tuh, merayu. Dalam bentuk apa? Gerak. Bu, Pak, gerak aja. Gerak kayak burung. Burung pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Tapi geraknya dengan penuh kesadaran bahwa saya bergerak ditemani dan diawasin sama Allah. Makanya ketika mulai bergeraknya katakan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Khusus untuk Ibu Betty dan yang lain yang punya masalah dengan individu, Bu, cara satu bentuk gerak yang saya usulkan adalah sending love.
namanya. Apa itu? Sending love. Ngirimin cinta. Dalam bentuk apa? Doakan. Doakan, ya Allah, anak hamba hari ini, ataupun apa, mungkin Pak Yudi juga bisa mendoakan orang yang kita hutangi gitu kan. Bisa itu. Sending love. Ikhtiar salah satunya, ikhtiar yang bisa kita lakukan selain bergerak mungkin mencari usaha ini, cari usaha itu, hubungi itu. Salah satunya adalah sending love. Kirimin cinta. Melalui apa? Melalui doa. Rasakan dan bayangkan sambil berdoa, ini penting ya. Kita rasakan kuantum bahwa ketika kita berdoa, kita sudah merasakan sensasi bahwa hutangnya sudah selesai, Pak Yudi. Rasakan aja bahagia, alhamdulillah ya Allah, amin. Sambil dibuat video di kepala tuh. Sambil berdoa dan mendoakan, sambil dibuat itu di kepala, di hati, bahwa sudah selesai ininya, hutangnya. Pak Yudi sedang merasakan bahagia yang luar biasa karena alhamdulillah, amin, ya Allah. Bahkan bisa umroh, mungkin bisa haji karena sudah selesai ininya. Nah, tadi tuh Bunda Betty tuh ya, bayangkan anaknya sekarang, kalau misalnya, saya tidak tahu anaknya perempuan atau laki, kalau misalnya perempuan, bayangkan sekarang sudah berhijab dengan dalam, bahkan mungkin bernikah, sudah senyum, sedang baca Quran, bayangkan dengan jelas. Kita kuantumkan itu Bapak Ibu. Ya, dan sering-sering lakukan itu. Sehingga kemudian Allah menangkapnya, kita hamba-hamba yang memang benar-benar berserah sama Allah, menginginkan kondisi yang sedang kita pikirkan dan kita inginkan, dan kemudian Allah akan kirimkan jalan-jalan kebaikan untuk itu. Sudah, saya malam ini nggak mau memanjangkan lagi, saya sudah baper ini. Aneh aja gitu, bukan aneh ya, Masya Allah aja ini. Kok gitu ya, gitu ya. Itu udah kehabisan kata-kata tapi ingin menyelesaikan bahasannya. Pokoknya yang ketiga, rayu. Ya, rayunya salah satunya adalah dengan sending love, ngirimin cinta. Ya, lalu kemudian buat kuantum. Kuantum itu berarti kan buat bayangan dan juga buat video di kepala bahwa kita sudah dalam keadaan apa yang kita harapkan. Ya, ulang itu. Apalagi ngulangnya kalau habis sholat tahajud. Keren banget itu. Habis sholat duha gitu. Gak perlulah mensyarat-syaratkan sholat duha supaya apa, supaya nggak usah lah. Pokoknya mah kita kuantumkan aja gitu. Sambil doakan. Ya, kita doakan. Ya, barakallah. Saya balik lagi ke Bang Jeff, Bang. Tolong ambil alih, ini saya sudah tidak ini nih. Intinya sih, Bapak Ibu, kapan nih punya ini? Sudah pada punya apa belum ini? Halo, cek. Sudah pada punya apa belum ini? Jangan kita kemudian pakai belum, Bapak Ibu belum pada punya, ini gimana ceritanya? Oh, belum. Bu Fevi belum punya nih Bang Jeff. Ini gimana? Kemana ini kalau supaya punya ini? Aduh, belum pada punya ini. Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Bahkan ini Bapak Ibu, kalau memang belum punya atau sudah punya, lalu pengen juga menebarkan kepada orang lain karena ini nanti kemudian memberikan manfaat, ayo Bapak Ibu daftar sama atau sampaikan sama pengundangnya. Ya, mau dong saya juga bisa nebarin kepada yang lain. Gimana caranya, seperti apa caranya. Nanti saya dibantu sama Bang Jeff dah untuk menjelaskannya. Saya ini agak gemeteran habis kata-kata ini tiba-tiba tumben-tumben gitu. Karena aneh-aneh aja ini. Gitu ya. Allah kok gitu ya gitu kan ya. Tuh gimana kan cara dapat ini. Bang Jeff, silakan Bang Jeff. Saya serahkan dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Ustadz. Ya, teman-teman saya yakin nih dan percaya pada apa ya, pada nggak bisa berkata-kata mungkin ya gitu ya. Dua orang, ada Pak Yudi, ada Bu Betty yang nggak ada janjian, dan juga itu Pak Yudi tetangga Ustadz Zainal bukan, sebelahan bukan duduknya, enggak juga gitu ya, Itu apalagi Bu memang Pak Yudi di Betty mana tuh jauh posisinya di mana jauh Pak Yudi? gitu ya, betul. Tapi sesuai dengan judul kita pada malam hari ini apa? Saat memang kita hadir ya, kita hadir nih untuk mendapatkan cahaya Quran, malam hari ini aja itu Pak Yudi udah damai jiwanya. Udah damai itu jiwanya.
Bu Betty insya Allah udah hadir kedamaian itu. Masya Allah. Nah, tadi teman-teman, pengen nggak? Kan nggak mungkin ya tiap hari Ustadz Zainal standby gitu ya di Zoom untuk ngambilin ayat satu-satu gitu ya. Dakwah beliau juga banyak gitu ya. Dan kita pun ketemu hanya setiap Selasa gitu. Teman-teman, saya pesan cuma satu gitu ya. Selagi teman-teman masih Allah titipin rezeki malam hari ini, bulan ini, buruan temui siapa yang mengundang. Saya ulangin ya, saya ulangin. Selagi malam hari ini teman-teman Allah masih titipin rezeki, maka temui atau japri, tanya siapa yang mengundang. Gimana cara japrinya? Nih, saya ajarin atau boleh ketik juga di kolom chat. Saya ajarin. Ketik di sini adalah apa? Saya mau cahaya Quran. Yuk ketik bareng-bareng. Siapa yang mau cahaya Quran? Siapa yang mau cahaya Quran? Ya, siapa yang mau cahaya Quran? Yuk ketik bareng-bareng di kolom chat. Siapa yang mau cahaya Quran? Yang mau cahaya Quran, ya, yang mau cahaya Quran, yang mengundang silahkan coba dicek. Yang mau boleh ketik juga di kolom grup WA-nya mungkin ya. Buruan di grup WA. Saya nggak lama-lama. Kenapa nggak lama-lama? Karena tadi tuh kata Ustaz Zainal, teman-teman boleh jadi malam hari ini nggak tahu ya apa 300 orang ini mengirim mau apa kuantumnya semua tadi Ustadz ya, mengirim vibrasinya. Masya Allah, Masya Allah gitu ya. Jadi silahkan ketik Japri, siapa tadi dapat link WA dari siapa, ketik mau ya, ketik mau, silakan diketik ya, silakan diketik, katakan saya mau menghidupkan Quran. Teman-teman nanti dulu deh, mau itu harganya berapa, yang pasti teman-teman, yang pasti ya, saya cuma mau kasih gambaran gini, siapa yang hidupnya nggak mau ingin dapat keajaiban? Ada nggak? Ada nggak yang nggak mau dapat keajaiban? Tadi tuh salah satunya keajaiban kedamaian aja tuh baru dikasih, diajak ngobrol sama Allah. Siapa yang nggak pengen anaknya, mendidik anaknya sesuai Quran? Ya pasti nggak ada lah, Bang Jeff. Semua ingin anaknya dididik sesuai Quran. Siapa yang ingin pasangannya ya seperti di atas pelaminan terus nih Ustaz Zainal gitu ya, seperti pasangan baru terus. Siapa yang nggak pengen? Ya, cahaya Quran itu kita undang teman-teman. Ya, lalu siapa yang nggak pengen juga ya saat dia suasana hatinya lagi galau, lagi sedih kayak Bu Betty tadi ya, pastikan teman-teman juga punya TLQ. Emang apa aja seriesnya Bang Jeff? Seriesnya lengkap, saat sekarang ada 5. Seriesnya lengkap ada 5 teman-teman ya. Yang pertama seriesnya adalah Miracle Series ya. Yang pertama Miracle Series. Coba ketik teman-teman di kolom chat apa Miracle Series, Miracle Series. Ya, Miracle Series. Apa itu Miracle Series? Itu untuk yang mau ngundang keajaiban. Ya, yang mau ngundang keajaiban. Ada juga untuk keluarga, didik anak tadi apa namanya parenting series ya. Parenting series. Parenting series ya. Parenting series untuk ngedidik anak. Kalau untuk pasangan tadi merit series. Merit series teman-teman. Ya, merit series. Lalu ada juga healing series. Bagi yang lagi bahagia, sedih dan sebagainya, ada hufaz series. Ada juga hufaz series. Ini yang mengundang rata-rata pada tahu nggak 5 series ini? Oh, pasti pada tahu semua. Insya Allah pada tahu ya, Insya Allah pada tahu. Apalagi Mas Yudi tuh ya, Mas Yudi juga udah pasti tahu, pada tahu ada ngundang. Siapa yang mengundang silahkan di Japri yang diundangnya tadi ya, yang di Japri yang diundangnya tadi. Dan teman-teman biar nggak lupa ya, biar nggak lupa nih, izin ya teman-teman semua, izin Ustaz Zainal, biar nggak lupa adalah apa? Ini produk ya, ini produk kita pasti butuh. Ini produk tidak ada expirednya. Ini produk nggak ada kadaluarsanya, ya.
Jadi kita miliki hari ini, kita pakai setiap hari, berapa lama mau pakainya? Bebas. Habis waktu sholat ambil, monggo. Dan yang paling penting adalah apa? Siapa di sini yang bersedia, ya, yang bersedia aja nih, Ustaz Zainal, yang bersedia ditantang selama 40 hari. Siapa yang bersedia ditantang selama 40 hari, atas izin Allah, Allah hadirkan keajaiban. Masalah-masalah tadi, termasuk Bu Betty dan sebagainya. Selama 40 hari. Ada yang mau nggak? Selama 40 hari permasalahannya hari ini, insya Allah atas izin Allah, Allah bantu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, oke. Lengkapi juga dengan apa? Dengan jurnalnya. Karena di jurnal itu ada 40 hari kita akan dipandu. Ya, ada jurnal. Jadi nanti yang mengundang, ya, selain jarnya, TLQ jarnya, ada jurnalnya. Supaya apa? Riado 40 hari. Riado 40 hari, ayah bunda ya. Udah banyak, kalau testimoni udah nggak perlu diceritakan lagi. Kenapa? Orang tadi aja nggak ada perencanaan, nggak ada kenal gitu ya. Udah langsung nyantol tuh Ustadz. Jadi kayaknya testimoni nanti tinggal bisa dicek lah di jurnal juga ada testimoninya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, silahkan hubungi siapa yang mengundang. Yang mengundang juga jangan lupa silahkan japri siapa yang diundang gitu ya. Siapa yang diundang. Kita wasilah, mudah-mudahan bisa jadi jalan buat teman-teman yang butuh. Sekali kita miliki, kita bisa ambil ulang lagi, dan ya pada saat kita sudah dapat nih, sudah dapat rasa manfaatnya, jangan lupa teman-teman, jangan putus di diri kita sendiri. Maka ajak juga orang lain, teman-teman bisa bantu siarkan, dan selamat datang teman-teman menjadi bagian dari apa? Quranic Solver. Apalagi tuh Quranic Solver, teman-teman selain dapat amal jariahnya, insya Allah teman-teman bisa dapat peluang. Peluang apa? Dari sisi abundance di finansial. Pokoknya ntar hubungin aja siapa yang ngundang gitu ya. Ntar hubungin aja siapa yang ngundang. Teman-teman, mudah-mudahan wasilah malam hari ini supaya dapat juga penguatan terakhir. Penguatan terakhir di sesi ini gitu ya. Tenang mah Ustaz Zainal, setiap pekan, setiap bulan itu pasti kita ketemu lagi. Makanya teman-teman pantengin terus di grup-grup yang dapat informasi ini, dan tiap pekan itu materinya berbeda. Ustaz Zainal, izin Ustaz Zainal, apa kira-kira penguatan untuk kita supaya nggak nunda nih Ustaz Zainal. Ini setan kanan kiri mah udah pada godain nih. Oh, ada besok aja, nunda aja gitu. Nah, kira-kira apa Ustaz Zainal? Tafadhol Ustaz Zainal sebagai closing statement. Iya, Bapak Ibu hati-hati ya. Kadang-kadang kita ini sudah dihujamkan pemahaman, kondisi-kondisi yang menjadikan kita harus segera melakukan amal soleh. Tapi pastinya setan ya tidak mau kita melakukan itu. Apalagi kalau hidup kita dipandu oleh Al-Quran. Ruqyah-ruqyah yang dibacakan oleh para asatis ya, itu semuanya adalah ayat-ayat Quran. Dan pastinya tidak suka gitu kan ya, setan-setan itu. Makanya Bapak Ibu sahabat-sahabat, mulai hari ini atau hari ini juga, malam ini juga, mulailah untuk Bismillah. Mungkin untuk punya yang lain-lain dulu, saya tunda dulu deh karena pengen supaya ada dulu ini jar-jar ini di rumah saya. Nah, sehingga nanti kalau di ke depan nih Bang Jeff dan Bapak Ibu sahabat semua. Jadi nanti yang dapatnya itu bukan hanya Pak Yudi dan Bu Betty doang. Karena masing-masing di rumah udah ada. Bu, ini saya bawa Miracle Series. Ayo siapkan Miracle Series. Siapkan. Kita bahas nanti mungkin kapan-kapan kajian untuk anak-anak. Maksudnya kajian parenting. Ayo siapin. Ini parentingnya bismillah. Apa? Atau mungkin nanti kapan-kapan kita kaji terkait apa? Healing. Saya kok susah banget memaafkan. Susah banget rilis. Susah banget nerima. Sebenarnya kajian nerima nih nanti bisa jadi Bang Jeff kita buat lagi nih. Kayaknya nih ya gitu kan. Nanti kita buat series healing.
bareng gitu kan ya. Tapi bagusnya memang kan pasti beda-beda dong. Masa satu kita untuk ayat untuk semuanya, pasti kan beda-beda. Nah makanya saya berharap ketika ngaji Selasa ini ada di depan kita. Lalu kemudian, yuk Bapak Ibu, nah mungkin bisa saya pandu, mungkin secara ilmunya, secara caranya, tahapan-tahapannya, tapi kalau ngambilnya ya masing-masing. Gitu, karena kan pastinya beda-beda dong. Kita ini kan beda-beda. Nah makanya ketika masing-masing punya di rumah masing-masing, ya Masya Allah, disitulah kemudian jawaban nanti yang akan ditemukan. Nanti setelah itu dilanjut, besoknya masing-masing lagi, karena masih healing gitu kan. Itu sih kalau dari aneh ya, yuk Bapak Ibu, harapannya ngaji beberapa waktu ke depan, kita sudah setiap ngaji TLQ, udah berderet tuh semua jarnya, ngaji apa kita hari ini, gitu kan. Quran ayat apa, terkait apa, oh ini, langsung kita ambil. Ya, lalu bisa sharing nih, ayo Bapak Ibu, apa? Ya Allah, saya dapat ayat ini. Saya tuh lagi punya kejadian dan pertanyaan ini, Masya Allah saya dapat kan lebih asik begitu kan. Ketika apa? Ketika jarnya sudah ada. Harapannya sih semua series jar kita siapkan. Nah nanti para asatis nanti ngajinya ya series apa nih hari ini gitu kan ya. Series apa? Langsung kita praktekkan. Ya, Masya Allah. Barakallah. Itu mungkin ya dari aneh, Bang Jeb. Allah, barakallah Ustaz Zain. Kita doakan teman-teman Ustaz Zainal semoga ilmu yang malam hari ini beliau sampaikan kepada kita itu menjadi sebuah wasilah amal jariah buat beliau, dan insya Allah dengan mendoakan guru-guru kita yang menyampaikan ilmu, mudah-mudahan nempel ilmunya teman-teman ya, mudah-mudahan nempel ilmunya. Yuk kita sama-sama doakan guru kita semoga sehat selalu, kemudian menemani kita selalu di dalam The Living Quran Series. Jangan lupa teman-teman semua, hari Jumat ba'da subuh, catat ya. Jadi hari Jumat ba'da subuh itu akan perdalam lagi, ada tadabur satu ayat khusus. Nah, ya, satu ayat khusus. Maka teman-teman hari Jumat jangan lupa tanya lagi sama yang mengundang, mana linknya untuk hari Jumat gitu ya. Nah, yang mengundang jangan lupa juga undang gitu ya. Paling seperti itu teman-teman ya. Nah, memang kalau pada saat kita bicara ilmu Quran, nggak cukup 1,5 jam teman-teman, tidak cukup 1,5 jam, maka teman-teman bisa nanti ditemani dengan The Living Quran Jar tadi, ambil ayatnya, baca, resapi apa hikmahnya, what to do-nya udah ada. Yakin nggak sih what to do-nya itu sesuai? Insya Allah, karena sudah ditalaki, udah ditadabur oleh guru kita, Profesor Dr. Tufi. Jadi kita udah langsung tuh ya, udah langsung bisa baca Qurannya dapet, tadaburnya dapet, ya, prakteknya dapet. Insya Allah teman-teman, semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Dan tadi tuh yuk kita buktikan juga sama Ustaz Zainal, pertemuan nanti di Selasa bulan depan, jadwal Ustaz Zainal kita udah punya tuh ya, kita udah bisa lihatkan kepada Ustaz Zainal bentuk apa? Bentuk sa'i kita, bentuk niat kita itu memang niat yang bukan hanya sekedar keinginan, tapi memang benar-benar sudah kita azamkan, saya mau menghidupkan Quran. Sebelum menutup, saya ingin ajak interaksi lagi. Yuk sama-sama kita doakan bareng-bareng. Ketik di dalam kolom chat, saya mau menghidupkan Quran. Saya mau menghidupkan Quran. Mudah-mudahan para malaikat juga menyaksikan bahwa apa yang hadir pada malam hari ini memiliki keinginan untuk menghidupkan Quran. Mudah-mudahan hidup kita juga akan diterangi oleh cahaya Quran. Sesuai judul kita pada malam hari ini, kita mendapatkan kedamaian ya, kita mendapatkan kedamaian. Masalah walaupun ada, udah ada dengan kunci jawabannya. Enak nggak tuh ya? Masalahnya ada tapi udah dengan kunci jawabannya. Teman-teman, kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan syukur, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar, mudah-mudahan jauh godaan setan, yang tadi dititipin rezeki segera hubungi yang mengundang, mudah-mudahan setan yang mengganggu itu bisa kita kesampingkan dengan melafalkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, yuk kita open kamera biar sama-sama nih ya, sama-sama bantu operator Mas Rizky, kita sama-sama nih. Mudah-mudahan kita ketemu juga nanti ya, ketemu lagi di mana? Di majelis surga ya, bersama Ustadz Zainal ya, ada Mas Yudinya, ada Pak Yudi. Yuk open kamera teman-teman. Kasih senyum terbaik tentunya, kasih senyum terbaik ya, tahan sedikit karena ini ada berapa layar, 10 layar gitu ya, agak kering sedikit lagi giginya ya. Satu selesai, lalu yang kedua juga beres, siap. Terima kasih semuanya. Saya pamit, saya Jeffrey, sampai ketemu nanti di hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi, jangan lupa. Semoga berkah semua, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saling menyapa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jeffrey. Waalaikumsalam. Saya sudah beli 5 Pak Jeffrey dari Bu Sari. Sudah punya 5 saya. Masya Allah, Terima selamat. kasih. Assalamualaikum. Pak Jeffrey, terima kasih. Saya punya Eljar 5 Pak. Dan tepat banget yang diambil tadi sama Pak Ustadz. Dan saya juga ngambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat banget. Masya Allah, emang jawaban Allah maha besar, maha kuasa, maha melihat. Terima kasih Pak Jeffrey, saya udah mengikuti terus ini. Saya punya 5 Eljar langsung nih Pak Ustadz, punya 5.